16 pemborosan yang gak sadar dilakukan para kaum pas-pasan. Dave Ramsey, salah satu guru finansial Amerika, membagikan tips buat warga Amerika tentang keuangan dan terbukti bisa membantu meningkatkan kualitas keuangan mereka jadi lebih baik. Nah, aku pengen share ini biar kalian bisa paling enggak terbebas dari kesalahan-kesalahan finansial sehingga kesempatan buat jadi kaya masih bisa kita raih. Nah, langsung aja yuk, apa aja sih 16 pemborosan yang sering gak sadar kita lakukan? Mari kita mulai dengan belanja impulsif. Belanja impulsif adalah ya belanja yang gak pakai mikir, yang didorong karena rasa ingin memiliki tanpa pikir panjang gitu. Gimana nih, sering ngelakuin gak? Nah, parahnya nih, dengan teknologi yang makin gampang seperti pinjol, pay later, itu bukannya membantu kita, kadang malah bikin kita tersesat. Tersesat di sini dalam arti yang gak baik ya. Kita jadi gampangin, mentang-mentang punya limit di pay later-nya, kita jadinya malah beli barang itu tanpa punya uangnya 100%. Jatuhnya kita jadi ngutang gitu. Nah, hal ini ternyata pernah dikatakan sama Dave Ramsey, bahwa salah satu pemborosan yang dilakukan kaum pas-pasan adalah dengan cara belanja tanpa punya uangnya, alias belanja tapi nggak ada duitnya, cuma karena pengen beli barang yang nggak diperlu. Nah, cara buat mencegah ini sebenarnya gampang banget. Caranya, coba kalau kita lagi pengen banget beli barang, terutama di marketplace, coba biarin barang itu cuma di keranjang aja, jangan di check out dulu. Tunggu sampai 2 atau 3 hari. Nah, biasanya nih, kalau kita udah mikir lebih panjang, rasa pengen punya barang itu akan hilang. Jadi kita nggak tergiur lagi buat beli barang itu. Dan kita berhasil save uang kita. Yang kedua adalah rokok. Ya, kalau ini udah paling banyak kita tahu ya, bahwasanya rokok itu adalah salah satu kebutuhan bagi perokok itu sendiri. Jumlah perokok di Indonesia tahun 2021 itu sekitar 69,1 juta. Bahkan di 2023 kemarin kabarnya malah perokok umur 15 tahun meningkat 28,62% daripada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perokok semakin banyak. Nah, sekarang coba deh buat kalian yang perokok, bisa mulai memotivasi diri kalian buat berhenti. Karena menurut Dave Ramsey, perokok itu adalah salah satu gaya hidup yang paling mahal. Beliau pernah bilang bahwa perokok itu dianalogikan seperti kartu kredit. Karena ya emang karena udah kecanduan, selama ada duitnya ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita mau adil dan buka pikiran, kalau dihitung-hitung itu sehari kita Rp25.000. Kalau kita ngerokok selama 30 tahun berarti kita udah ngumpulin sekitar Rp270 juta. Dan selama 30 tahun itu nggak kerasa banget, paru-paru kita full senyum gitu. Itu bahkan belum dihitung sama inflasi yang terus tinggi gitu. Nah, itu coba pikirin lagi deh. Yang ketiga, denda keterlambatan pembayaran cicilan. Semua pembayaran yang sifatnya dibayar di belakang, kayak pinjol, pay later, KPR, dan kawan-kawannya pasti ada denda kan kalau kita terlambat bayar. Iya sih, mungkin cuma 4.000 atau 5.000-an dendanya. Tapi berasa banget kalau kita terlambatnya berhari-hari kan. Padahal kalau uang itu masih ada, bisa buat kebutuhan yang lainnya gitu. Cara buat mencegah hal ini tuh sebenarnya simpel banget, yaitu dengan cara ketika kita pas gajian gitu ya, fokusin dulu buat bayar tagihan-tagihan yang ada. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena kata Dave Ramsey, aset terbesarmu adalah gajimu. Jadi coba hindari keterlambatan bayar tagihan. Yang keempat, beli kopi mahal. Siapa nih anak senja atau anak sore yang suka banget sebat sambil minum kopi? Kita tahulah ya bahwa di luaran sana tuh banyak banget penjual kopi-kopi bermerek yang mahal. Dan mahalnya tuh sampai beda banget sama kopi yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Ya bayangin aja, kalian ngopi di Starbucks ngeluarin sekitar Rp50.000 buat segelas kopi. Padahal kalau bikin sendiri di rumah itu bisa sampai bergelas-gelas dan berhari-hari gitu. Nah, buat kita yang pas-pasan ya jangan ikutin mereka. Nikmati aja kopi yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Yang kelima, sering makan di luar. Bukan berarti kita nggak boleh ya buat beli makanan di luar. Tapi selagi kita hidupnya pas-pasan, seharusnya kegiatan memasak itu jadi sebuah tantangan sebagai skill yang harus kita miliki kalau kita pengen irit, pengen hemat.
Karena satu porsi makanan yang kita beli di luar itu bisa jadi nilainya 2 porsi kalau kita bikin sendiri. Jadi bisa kelihatan banget kan kalau kita bisa masak sendiri dan gak perlu lagi ngeluarin uang sebanyak itu. Sekarang canggih banget kok. Banyak kok resep atau tutorial masak yang mudah dan sederhana yang bisa kita tiru dari Google atau YouTube. Yang keenam, hutang kartu kredit dengan bunga yang tinggi. Kartu kredit ini basically bisa juga pay later ya, bisa juga pinjol. Tapi intinya dengan kita punya hutang dengan bunga yang tinggi, itu semua nggak bikin kita jadi hidup nyaman. Otak kita pikirannya bayar hutang mulu. Siklusnya nggak sehat banget buat kita. Jadi kalau kamu butuh beli barang tapi nggak punya uang, ya udah berarti kamu nggak bisa beli gitu. Mindsetnya harus diganti buat nabung. Jangan ngandelin pay later. Karena ya siklus ini adalah jadi lingkaran setan. Selain bikin kamu punya hidup yang gak nyaman, kamu juga akan terjebak terus nih sama siklus ini. Jadi ya gak akan bikin kita kaya kalau gini terus. Stop pakai pay later atau kartu kredit buat beli barang yang pengen kamu punya. Yang ketujuh, membership di suatu produk tapi gak kepake. Siapa nih yang suka jadi member di suatu kegiatan atau suatu produk tapi gak kepake? Misal tiba-tiba membership Netflix, tapi karena sibuk kerja sana sini, jadi nggak sempat nonton film, nggak sempat nonton Netflix, tapi udah terlanjur membership. Nah, kita harus segera stop nih sama kegiatan ini. Karena kalau nggak yakin bakal bisa nonton Netflix, ya mending kita nggak usah lanjutin langganan di bulan depan. Mending uangnya disimpan buat keperluan lain atau di-save di rekening. Yang kedelapan, beli air mineral kemasan. Siapa nih yang males banget bawa air minum ke kegiatan sehari-hari? Alasannya males bawa botol, berat, dan lain-lainnya. Padahal di rumah tuh udah ada air galon kan biasanya. Nah, beli air mineral kemasan ini sebenarnya udah nggak zaman banget. Tapi nggak apa-apa juga dibeli kalau lagi dalam keadaan darurat. Karena sekarang tuh udah banyak banget orang yang punya tumbler yang keren-keren, yang biasa dibawa di kerjaan buat minum sendiri. Nah, uang buat beli air ini sebenarnya masih bisa kita simpen ke keperluan lainnya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak darurat, mending bawa air sendiri dari rumah. Yang kesembilan, baju bermerek. Baju bermerek itu mahalnya kebangetan. Padahal secara fungsi itu sama kan ya, buat dipakai di badan kita. Kayaknya juga kalau orang ngelihat kita pakai pakaian yang bermerek, kebanyakan dari mereka juga nggak peduli deh. Pujiannya tuh cuma sesekali, itu pun kalau orang ngerti merek gitu. Tapi itu semua nggak sebanding sama harga yang harus kita keluarin kalau kita hidupnya pas-pasan. Lebih baik semua uang itu dipakai buat keperluan yang jauh lebih bermanfaat. Yang ke-10, garansi perpanjangan. Zaman sekarang tuh banyak garansi yang bisa diperpanjang, terutama kalau kita beli barang elektronik. Tapi ini tuh sebenarnya akal-akalan perusahaan buat dapet uang lebih dari kita. Padahal garansi yang kita punya dari toko itu sebenarnya biasanya ada lagi garansi dari produsen yang bikin barang yang kita beli. Jadi coba cari tahu dulu tentang hal ini sebelum akhirnya ngasih keputusan yang sayang banget kalau salah. Padahal uangnya bisa dipakai buat ke yang lain. Yang ke-11, konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol itu adalah minuman dari berbagai lapisan, dari menengah sampai ke atas bahkan ke bawah juga. Mungkin mereka ngerasa dengan minum itu bisa bikin kita jadi enjoy, bisa bikin jadi asik atau apalah itu. Tapi aku nggak mendukung buat kegiatan ini sih. Kebiasaan ini tuh bisa jadi masalah kalau akhirnya jadi ngeluarin duit berlebih buat beli minuman beralkohol yang mahal. Apalagi kalau kita hidupnya pas-pasan. Selain itu, coba pikirin dampak akhirnya kalau kita sering minum berlebihan. Bisa jadi kita sakit dan malah nambah biaya kan. Yang ke-12, jajan cemilan di minimarket. Hal ini tuh aku rasain ketika aku pernah kerja di salah satu minimarket. Rasanya aku tuh kadang jajan gak ngelihat harga, bahkan ya beli-beli aja gitu, karena tinggal di-scan dan kita bayar sendiri. Dan sebenarnya ini tuh kerasa banget ketika akhir bulan tiba-tiba duit habis gak terasa dan boncos. Makanya aku kasih tips ini buat kalian yang masih suka jajan di minimarket. Seperti halnya tadi tentang jangan sering beli makanan di luar. Sebenarnya selagi kita nggak darurat pengen beli gitu ya, jangan dilakuin. Kasih jatah buat diri sendiri buat belanja jajanan. Mungkin 2 minggu sekali gitu.
Jadi kita masih bisa teratur gitu, dan gak akan boncos-boncos amat ngatur uangnya. Karena Dave Ramsey bilang makanan itu bikin orang jadi sulit mengatur keuangan. Yang ke-13 adalah pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Mungkin menurut kamu yang pengen beli kendaraan yang bagus itu penting, tapi jangan lupa bahwa kendaraan yang makin bagus biasanya perawatannya lebih mahal. Dan secara nggak langsung itu bikin kita boncos karena kaget bahwa ternyata segitu ya anggarannya ketika kendaraannya ada apa-apa, mogok misalnya. Kata Dave Ramsey, kendaraan itu adalah salah satu pengeluaran terbesar di keuangan kita. Makanya kalau kita hidupnya pas-pasan, mending kita berpikir 2 kali buat beli kendaraan yang bagus atau keren. Pada akhirnya juga kendaraan itu cuma buat mobilitas, buat nganterin kita ke satu tempat ke tempat yang lain. Jadi selagi kendaraan itu berfungsi normal dan perawatannya masih wajar, mending kita mentingin dari segi fungsional. Yang ke-14 adalah fast fashion. Siapa nih yang suka FOMO, suka ikut-ikutan tren fashion? Nah, nggak jarang hobi ini bikin finansial kita tersiksa. Mending kita beli pakaian yang sekiranya bisa dipakai di tengah gempuran tren fashion yang ada, yang masih pantas dipakai buat main, buat kerja, buat acara formal. Karena juga pada akhirnya pakaian itu fungsinya ya buat menutup badan kita. Daripada ngikutin tren dana boncos terus, mending uangnya disisihkan ke keperluan yang lainnya. Yang ke-15 adalah beli alat olahraga gak kepake. Niatnya tuh sebenarnya baik sih, biar hidup kita sehat gitu ya. Tapi beli alat olahraga ini sebenarnya bisa dibalik, karena daripada nggak kepake karena kita nggak siap, lebih baik kita membiasakan tubuh kita dulu buat olahraga rutin. Kalau kita udah bener-bener bisa olahraga dengan siap, kita baru beli alat pendukungnya. Jadi barangnya itu nggak akan sia-sia. Yang ke-16, membeli pakai data berlebihan. Siapa nih di sini yang suka beli pakai data berlebihan tapi di tempat kerjaan kalau ada wifi gratis malah pakai wifi? Mungkin pengeluaran ini tuh hampir nggak kerasa ya, karena ya kita cuek aja gitu. Tapi kalau teman-teman aware sama pengeluaran bagian ini, sebenarnya malah nggak penting-penting amat loh pakai data itu. Apalagi kalau di rumahnya juga ada wifi. Mending kita beli pakai data yang wajar-wajar aja. Misal paling kita butuhnya kalau di luar ngabarin temen, berarti kita kemungkinan besar nggak akan tiba-tiba YouTubean, TikTokan berjam-jam di luar kan. Pasti kebanyakan waktunya dipakai di kerjaan dan ada wifi gratis yang bisa kita manfaatkan. Dengan aware dengan hal ini, kita bisa hemat sampai beberapa puluh ribu rupiah setiap bulannya. Dan bisa dipakai untuk keperluan yang lainnya. Nah, itu tadi adalah 16 pemborosan yang nggak sadar kita lakukan padahal hidup kita lagi pas-pasan. Semua contoh pemborosan tadi itu kebanyakan selain emang menurut kata Dave Ramsey, itu juga dari lingkungan dekat kita. Jadi kalau teman-teman masih ada hal yang dirasa pemborosan, bisa banget sebutin di kolom komentar. Aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!